Ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan Kitabul Wadi'ah wal 'Ariyah, kitab tentang penitipan dan peminjaman. Ya, sudah selesai. Berarti kita masuk kitab baru, Kitabul Ghasb, kitab tentang gasab, gosok. Udah jadi bahasa Indonesia, gasab. Itu ada di KBBI ya. Gosok atau bahasa Indonesia gasab artinya kata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, al-istila'u 'ala mali ghairihi bi ghairi haq. Menguasai harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Menguasai harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, itu namanya gosok. Artinya kalau misalkan menguasai harta orang lain dengan alasan yang benar, tidak dikatakan gosok. Ya, contohnya apa? Seorang jual beli ya, atau mungkin dapat hadiah, hibah, wakaf, ya itu namanya bukan gosok. Gosok itu artinya mendapatkan harta orang lain, menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar, cara yang batil ya. Dan harta ini umum, bisa berupa rumah kah, bisa berupa tanah kah, bisa berupa barang atau apapun yang berharga, bernilai ya. Itu gosok. Jadi gasab itu luas ya, bisa mencuri pun bisa masuk gosok, merampas bisa masuk gosok, walaupun gosok itu identiknya dengan merampas ya, karena orang yang ngambilnya diketahui ya, beda dengan pencuri. Artinya ketika ngambil dalam keadaan tidak tahu, tapi kalau gosok ketahuan, oh ini yang ngambilnya, terang-terangan kadang ya. Nah, itu tentang gosok. Nah, apa hukum gosok? Nah, ini akan kita bahas. Dan apa saja contoh-contoh gosok? Inilah yang akan dibahas oleh Imam Asy-Syaukani secara singkat dalam Kitabul Ghasb. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, ya kita baca poin-poinnya dulu yang disebutkan Imam Asy-Syaukani. Ya'thamul ghasibu wa yajibu 'alaihi raddu ma akhadha. Orang yang melakukan gosok berdosa dan wajib atasnya mengembalikan apa yang ia ambil. Wala yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Walaysa li'irqi zalimin haqqun, dan tidak ada hak bagi orang yang zalim. Wa man zar'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihim falaysa lahu nazar'in syai'un. Siapa yang menanam di tanah orang lain, di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak dapat apa-apa dari apa yang dia tanam. Wa man gharasa fi ardi ghairihi gharsan rafa'ahu, dan siapa yang menanam di tanah selain miliknya, maka harus dicabut ya. Wala yahillu lintifa'u bil maqsub, tidak boleh, tidak halal memanfaatkan sesuatu yang digosok, sesuatu yang diambil tanpa alasan yang benar. Tidak boleh memanfaatkan barang atau apapun yang diambil dengan cara yang tidak benar. Wa man atlafahu fa'alaihi mithluhu aw qimatuhu. Siapa yang merusaknya, rusak barang yang diambil secara gosok, secara tidak benar, maka ia harus mengembalikan yang serupa dengannya atau yang senilai dengannya. Nah, inilah beberapa poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Kitabul Ghasb. Kita bahas satu persatu, Bapak-bapak ya. Di sini kata Imam Asy-Syaukani, ya'thamul ghasibu wa yajibu 'alaihi raddu ma akhadha. Wala yahillu limri'in muslimin wala yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi. Nah, di sini. Ya, kata Imam Asy-Syaukani, orang yang melakukan gosok dia berdosa dan wajib atasnya mengembalikan apa yang dia ambil. Nah, ini pembahasan pertama, hukum apa? Gosok ya. Apa hukum gosok? Kata Imam Asy-Syaukani, orang yang melakukan gosok berdosa. Gosok itu mengambil, sekali lagi, sesuatu
tanpa alasan yang dibenarkan. Mengambil sesuatu milik orang lain, barang milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Orang seperti ini berdosa dan wajib mengembalikan apa yang dia ambil tanpa alasan yang dibenarkan. Dan kata Imam Asy-Syaukani, tidak halal harta seorang muslim kecuali karena kerelaan dari si muslim tersebut. Maksudnya jelas insya Allah ya. Gak boleh ngambil sesuatu kecuali dengan izin dari si pemilik barang atau yang semacamnya. Nah ini ya, apa dalilnya semua tersebut tadi tidak pelaku gosok dosa dan wajib mengembalikan apa yang dia ambil. Nah di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Aku katakan, kata Imam Asy-Syaukani, amma kaunu ya'thamul ghasibu fali annahu akala mala ghairi bil batil wastaula alaihi udwana. Adapun orang yang melakukan gosok itu dosa, sudah terjatuh dalam dosa karena dia memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Dia menguasainya dengan cara yang melampaui batas. Nah ini kenapa dosa? Karena dia sudah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dosa tidak? Dosa kan? Ya, di sini masyarakat menyebutkan dalilnya, wa qad qala Allah Ta'ala la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian. Jangan kalian memakan harta kalian, harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Memakan harta sesama kalian artinya harta sesama kita, sesama kaum muslimin diambil dengan cara yang batil. Nggak boleh, jangan makan. Di sini disebutkan makan. Oh berarti kalau dipakai nggak apa-apa? Nggak juga. Ini maksudnya ini sebagai apa istilahnya? Sebagai ulama menyatakan majas. Tapi intinya itu nggak mesti cuman makan, dipakai pun sama aja, apa ya? Sama seperti dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Setelah itu Allah menyebutkan bahwa fasaufa nuslihi naro. Orang-orang yang memakan harta yatim secara zalim, setelah itu Allah sebutkan balasannya, dia akan kami masukkan ke neraka, ya kan? Nah, ini ada harta anak yatim, saya belikan makanan, saya makan, oh ini haram. Tapi kalau saya belikan pakaian, saya pakai. Artinya sama saja Bapak ya, mau dimakan atau mau dipakai, intinya kalau diambilnya dengan cara batil, nggak boleh memanfaatkannya. Nah ini maksudnya ya, jangan kalian makan harta kalian, harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara nipu, cara mencuri, merampas dan semacamnya. Nggak boleh. Nah ini larangan dari Allah, dan hukum asal larangan adalah haram ya, sampai ada dalil lain yang memalingkan dari keharaman lalu menjadi makruh Bapak ya. Tapi hukum asalnya, apapun larangan dalam Al-Quran dan Sunnah itu hukum asalnya haram, sebagaimana hukum asal perintah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib. Ini kaidah penting Bapak yang perlu kita ingat baik-baik ya. Itu dalil pertama. Lalu Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalil kedua dari hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu malu mri'in muslimin illa bi thibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Artinya dengan keridhaan dari dirinya. Misalkan ini ada orang punya apalah barang apapun, lalu ada orang yang mau ngambil, saya ini ya, pinjam ini ya, atau saya pakai ini ya, nah ini nggak apa-apa. Tapi kalau pemiliknya tidak ridho, maka nggak boleh, tidak halal. Artinya apa? Haram, terjatuh dalam dosa Bapak, hati-hati. Nah termasuk dalam hal ini jual beli karena dasar nggak enakan. Nah ini juga hati-hati Bapak. Kata para ulama tidak halal. Contohnya apa? Misalkan ini terjadi pada sebagian orang yang belinya orang yang dia pandang terhormat lah, atau dia muliakan lah, buya, ustadz atau apapun. Dia penjual.
Harganya misalkan dia menjual HP lah, HP harganya 1 juta yang standar, atau Samsung misalkan 5 juta lah. Ini standarnya segitu. Berapa bang? Aduh, yang biasanya dia jual 5 juta, tapi karena belinya Ustadz atau Buya, wah nggak enak juga ya. Ya udahlah, Buya bilang gimana kalau misalnya 3 juta? Nggak untung 3 juta, harganya 5 juta. Cuman karena yang belinya Ustadz, iya ya nggak apa-apa deh. Iyanya itu karena nggak enakan. Jelas apa ya? Kalau istilahnya orang Jawa, pakai istilahnya gitu. Nggak enak, bukan karena ridho, tapi nggak enak itu karena beli ini usah udahlah. Harganya dimiringkan, benar miring sampai dia sendiri ngerasa, saya nggak dapat untung. Nah, yang seperti ini tidak halal. Nggak boleh jual beli atas dasar tidak enak. Apa adanya aja. Jadi jangan istilahnya nggak enakan sehingga akhirnya hartanya tidak halal bagi si yang beli itu. Terus apa ya? Terus bagaimana kalau sudah terlanjur? Gimana? Kalau terlanjur beli, balikan aja. Tapi yang beli itu nggak tahu harganya mobilnya itu mereka kan dia beli kan, namanya 12 juta kan nggak tahu dia. Kalau sesuatu yang nggak tahu kan nggak jual. Kan artinya gini, kan di kemudian hari bisa ketahuan. Ya udah beli, setelah itu dia, wah iya, harganya segini timpang sekali. Oh, orang ini mungkin ngasih jatuhkan harga karena nggak enak sama saya. Nah, kembalikan, Bapak ya. Kalau nggak dikembalikan, berarti sudah makan harta orang secara batin. Jadi kadang itu perasaan itu jangan dimainkan ya. Ada kalanya kita pakai perasaan, ada kadang orang itu karena pakai perasaan terjatuh dalam yang haram. Maka dalam agama yang dipakai apa? Dalil. Jangan pakai perasaan ya. Apa? Ya intinya ridho. Misalnya ada bentuk saya mau ganti juta 500. Pasangan penjual misalnya 5 juta. Kita kan udah intinya ridho, bukan masalah rugi atau untung. Kalau memang si penjual ini ridho, misalkan harganya jatuh, tapi dia ridho dalam artian lapang, nggak ada rasa, saya rugi begini. Nah itu, iya, istilah nggak ada istilah nggak enakan, memang ridho. Kalau orang ridho nggak masalah, mau bahkan gratis sekalipun nggak masalah juga. Iya, betul. Iya, artinya intinya bukan masalah dia dapat untung besar atau kecil, intinya ridho. Kalau udah ridho nggak masalah, walaupun harganya dijatuhkan, benar-benar jatuh. Gak masalah, tapi yang jadi masalah itu orang nggak enakan itu, orang nggak enak sama orang yang dihormati gimana, ya udahlah nggak apa-apa lah, karena ustadz yang beli udah nggak apa-apa. Nah, itu jangan, nggak boleh seperti itu, nggak usah dibeda-bedakan ya. Artinya harus ridho, karena kelanjutan ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan memakan harta sama kalian secara batil, akan tetapi lewat perdagangan yang atas dasar keridhaan. Jadi perdagangan ridho intinya, bukan nggak enak kan ridho, sama-sama ridho, yang beli ridho, yang jual pun ridho, Bapak ya. Jadi harus rela, ridho. Tidak halal harta seorang muslim kecuali karena keridhaan dari dirinya. Kalau memang dia udah ridho untuk menjualnya atau memberikannya, maka silahkan ya. Dan di sini juga kita harus bedakan antara orang yang sungguh-sungguh memberi dengan basa-basi. Jadi kadang ada orang nggak paham ini basa-basi, oh iya silakan dikasih nggak enak, itu juga hati-hati. Kita harus tahu Bapak ya. Saya nanya ke sang ustadz nih, yang pernah di Yaman Bapak ya. Kan biasanya kalau di daerah ini Bapak ya maaf aja, Jawa ya, kan banyak basa-basi Bapak ya. Banyak basa-basi ngasih, kadang maksudnya apa gitu kan. Nah saya nanyakan ke seorang ustadz yang pernah ke Yaman, ini kalau di Yaman sendiri gimana ustadz? Oh Yaman juga sama ternyata. Orang Yaman pun kadang ketika muamalah banyak basa-basi. Jadi artinya ketika nawarkan sesuatu belum tentu itu kadang Bapak. Oh gitu ya. Saya pikir kalau orang Arab semuanya apa adanya gitu kan. Ternyata nggak juga Bapak. Maka kalau misalkan seorang tahu orang yang menawarkan ini basa-basi, jangan langsung disambut. Oh iya deh. Misalkan juga nih yang banyak saya dapat faedah ini dari ustadz itu juga ketika membahas masalah al-usul min ilmi usul. Ya, usul fikih. Jadi ketika itu misalkan memberikan contoh gini, ustadz ini ceritakan gini, dan ini disebutkan Syekh Utsaimin juga.
Jadi kalau misalkan kita melewati rumah seorang, lalu penghuni rumah menyatakan, ayo mampir. Ini kan yang sering kayak gitu kan? Mampir. Nah, kita harus perhatikan ini mampirnya basa-basi atau enggak. Kalau basa-basi, jangan, oh iya deh. Duduk situ, setelah itu biasanya penghuni rumah nggak enak. Udah anggap aja rumah sendiri. Oh iya dah. Dijadiin rumah sendiri, enggak, itu basa-basi. Kita harus paham ya dari ininya, dari apa? Dari gerak-geriknya, ucapannya, intonasinya, kita harus paham ya. Beda. Apa? Iya, iya. Makanya antara satu daerah dengan daerah lain nggak bisa disamaratakan. Bisa jadi di satu daerah artinya apa adanya, makan, habiskan gitu. Saya pernah di satu daerah Bapak ya. Kebiasaan di satu daerah tersebut, kalau kita disuguhi makan, habiskan. Kalau tidak dihabiskan, penghuni rumah merasa terhina. Oh ini jadi nggak suka sepertinya makanan saya begitu. Tapi kalau di satu daerah yang dekat daerah saya juga, kalau disuguhi makanan habis, aku sih. Itulah lain lubuk lain ilalang Bapak ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ininya adat istiadat ya. Sebenarnya sih basa-basi itu kalau memang terlalu ditonjolkan bisa terjatuh dalam itu juga. Makanya harus jelas sebenarnya, muslim harus jelas. Terlalu banyak basa-basi juga nggak bagus. Tapi kalau memang seseorang mengucapkan sesuatu karena basa-basi, kita pun harus ini juga, jeli juga. Ya artinya makanya kembali ke daerah Bapak ya. Itulah. Jadi saya ini juga, ini kejadian juga. Abang saya di suatu daerah di Jawa lah, ini kalau di Jawa lagi. Di satu daerah, nggak mau saya sebutkan. Jadi dia kan kuliah di universitas di sana di Jawa. Singgah di suatu rumah lah. Pokoknya kebetulan temannya itu memang orang situ. Abang saya diajak ke rumahnya, lalu ditawarkan makanan. Silakan dek. Oh iya bu. Sekali deh. Silakan dek. Oh iya. Temennya bilang, tunggu 3 kali katanya. Jadi jangan setelah 2 kali jangan diambil katanya. Tunggu 3 kali tawarkan baru ngambil. Rumit sekali ya. Iya, kalau 3 kali itu baru tunggu. Jadi kalau mau jangan katanya, nggak sopan. Jadi 3 kali dulu, kelamaan bagi saya. Nah kalau orang Arab, setahu saya nggak kayak gitu, sekali langsung. Apa ya? Tapi saya nggak tahu tuh yang tadi yang kata Ustadz itu di Yaman katanya banyak basa-basi. Dalam hal apa saya nggak paham ya. Tapi katanya mereka pun kadang banyak basa-basinya juga. Allahu a'lam. Jadi lain lubuk lain ilalang. Apa? Itulah. Ya menurut saya sih waduh berlebihan juga ya. Jadi kalau 2 kali katanya nggak sopan, nunggu 3 kali. Silakan deh. Oh iya bu. Silakan deh. Iya bu. Silakan deh. Baru ambil katanya. Allah musta'an. Ya kita lanjut Bapak ya. Jadi kembali lagi, nggak boleh kita mengambil harta seorang muslim, harta apapun, entah besar maupun kecil, kecuali dengan keridhaan si pemiliknya. Kalau tidak, berarti kita memakan harta haram. Ya contoh yang kecil, di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Hadis dalam riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dari sahabat Sa'ib bin Yazid dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhi jadan wala la'iba, wa idza akhadha ahadukum 'asa akhihi falyaruddaha 'alaihi. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, barang temannya, baik serius maupun bercanda. Kata Nabi ini, janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang temannya, baik serius maupun bercanda. Ya, wa idza akhadha ahadukum 'asahu 'asa akhi falyaruddaha 'alaihi. Jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat saudaranya, tongkat temannya, maka kembalikanlah kepadanya. Artinya mau besar kecil tetap harus ada keridhaan dari si pemilik barang. Walaupun tongkat kan nggak terlalu besar kan, apalagi lebih besar daripada tongkat, maka harus ada keridhaan ya, kerelaan dari si pemilik barang. Nggak boleh ngambil baik dalam keadaan serius maupun bercanda. Kalau serius jelas kan, oh diambil, mana barang saya pakai tadi, nah, ini nggak boleh. Begitu juga bercanda. Jadi jangan dikira kan saya bercanda, tetap
Makanya Bapak, dari sini kita bisa mengambil pelajaran terlarangnya ngeprank. Ya Bapak ya, ini kan sering di YouTube kan ada orang ngeprank ngambil sesuatu sehingga pemiliknya bingung, bikin takut. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Jadi pernah dalam suatu perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, dan ketika itu ada seorang sahabat tidur, dia meletakkan talinya di samping dia, tidur dia. Lalu ada sahabat Nabi lain yang ngambil talinya untuk apa? Bercanda dengannya. Dia lagi tidur, diambil talinya. Jelas apa ya? Dia tidur, talinya taruh sini. Pas lagi tidur, temannya ngambil, lalu menyembunyikan. Bangunlah sahabat ini, lalu bingung, mana tali saya, mana tali saya? Dia merasa cemas kan? Akhirnya temannya ngasih tahu, ini saya yang ngambil tadi, sembunyikan sini. Nah, lihat tujuannya apa? Bercanda, bukan serius nih. Bercanda bergurau dengan orang itu tersebut. Namun berita ini sampai kepada Nabi, maka apa kata Nabi? La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal seorang muslim membuat cemas muslim lainnya. Tidak halal seorang muslim membuat cemas muslim lainnya. Yang mana? Iya, kalau seorang tujuannya itu tergantung niat. Kalau itu, kalau memang tujuannya untuk supaya kita waspada, nggak masalah. Tapi tujuannya kalau bikin khawatir, terjatuh dalam ayat tadi, dalam hadis tadi. Jadi kata Nabi tidak halal. Artinya apa? Tidak halal, haram. Terjatuh dalam dosa. Tidak halal, haram berarti. Tidak halal seorang muslim membuat muslim lainnya cemas, kaget, takut. Tidak halal, haram. Maka Bapak hati-hati. Kadang ada sebagian orang ngeprank, misalkan apa? Iya, ada yang seperti itu. Bahkan Bapak mungkin tahu, ada seorang siswi sampai meninggal dunia gara-gara di-prank temannya. Ya kan? Dia ulang tahun SMP itu ya. Ulang tahun di-prank sama teman-temannya plus gurunya. Karena dia ulang tahun, dia di-prank supaya mungkin menarik itu. Dia dituduh mencuri. Oh, kamu mencuri ya? Mencuri. Nah, ini ngeprank aja. Mencuri sehingga akhirnya dia bingung, dia stres, sampai akhirnya karena banyak yang menuduh dia mencuri, guru pun sepakat juga ngeprank dia. Kamu mencuri ya, ketahuan gini. Akhirnya dia sakit, lemas, dia sakit, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Dosa nggak ini? Dosa. Maka nggak boleh ngeprank gitu, bikin orang stres, ada yang meninggal, ada yang sakit, itu dosa, itu haram ya. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Nah, maka nggak boleh di sini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang mengambil tongkat temannya, baik serius maupun bergurau. Tujuannya bercanda, ngeprank, nggak boleh. Dan jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat temannya, hendaknya membalikan kepadanya. Jangan disimpan ya, walaupun tujuannya untuk apa? Bergurau, bercanda. Ini dalil yang disebutkan oleh Imam Syaukani. Sekecil apapun barang, kalau tidak dengan keridhaan pemiliknya, maka itu diharamkan. Itulah yang namanya gosok, Bapak ya. Apa itu? Contohnya pelajaran. Tujuannya ngasih pelajaran ya. Allahu alam. Kalau tujuannya ngasih pelajaran bukan untuk nakut-nakuti, insya Allah nggak masalah. Apalagi itu anak sendiri kan, supaya anak sadar bahwa ini tuh barang berharga gitu. Iya. Ya kalau tujuannya ngasih pelajaran bukan untuk bikin takut dia stres, ya Allah alam, bisa jadi bisa. Ya makanya kita lihat masalah mudaratnya. Kalau memang dengan itu dia stres, iya. Atau gini aja, kamu naruh apa yang benar. Kalau kamu naruhnya sembarang lagi, saya sita. Loh, tapi kan udah dikasih, walaupun udah dikasih. Jadi Bapak, hibah itu asalnya tidak boleh kalau kita udah ngasih hibah ditarik lagi, nggak boleh. Kecuali orang tua. Kalau orang tua boleh, misalnya udah ngasih HP nih, nah kamu pakai. Terus anaknya main HP terus, sholatnya jadi males-malesan, belajar langsung ambil lagi. Jelas apa ya? Ini hibah pada anak itu boleh ditarik lagi, tapi kalau kepada orang lain nggak boleh tarik lagi. Siapa yang menarik hibah, pemberiannya yang diberikan kepada orang lain, maka kata Nabi seperti apa? Anjing yang muntah lalu jilat-jilat lagi, muntah. Ini orang lain, kalau orang tua boleh sebesar apapun.
Walaupun misal mobil, sekalipun dari kasih mobil, anaknya ngebut-ngebut gitu, nah, tarik lagi mobilnya. Nah, itu apa ya? Jadi intinya kalau tadi, ya kalau memang dikhawatirkan timbul stres, ya jangan. Kalau bisa cari yang lain, cara lain yang lebih mendidik ya, dengan diingatkan, dinasihati dan semacamnya. Nah itu ya. Lalu Imam Syaukani menyebutkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama amwalukum wa dima'ukum alaikum haram. Sini kurang, ada lagi dalam riwayat lain, wa a'rabakum. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian itu haram atas kalian. Haram artinya apa? Terjaga, tidak boleh dilanggar. Harta dan darah dan juga kehormatan tidak boleh dilanggar. Kalau harta jelas dengan cara diambil, dirusak dan semacamnya, dilempari misalkan. Sedangkan darah dengan cara apa? Ya dibunuh, dilukai dan semacamnya. Kalau kehormatan, ghibah, fitnah dan semacamnya. Nah kata Imam Asy-Syaukani, wa huwa mujma'un ala tahrimil ghasb 'inda kafatil muslimin. Ghasb ini itu disepakati keharamannya menurut semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin. Wa mujma'un ala wujubi raddil maghsub idza kana baqiyan wa ala taslimi 'iwadhihi idza kana talifan. Dan juga disepakati oleh kaum muslimin, para ulama, wajibnya mengembalikan barang yang diambil dengan cara yang tidak benar jika barangnya masih ada, dan memberikan harganya jika barangnya sudah hilang. Artinya begini, kalau misalkan seorang mengambil sesuatu tanpa keridhaan pemiliknya, misalkan ngambil HP lah, HP-nya mereknya apa, harganya 5 juta. Kalau HP-nya masih ada, diambil, dia nyesal, saya ngambil ini tanpa keridhaan pemiliknya, maka balikan lagi. Tapi kalau HP-nya udah hilang atau rusak gimana? Ganti yang senilai dengan itu. Misalkan harganya 5 juta, berarti kasih uang 5 juta. Jelas apa ya? Ini disepakati para ulama. Dan yang seperti ini bukan cuma disepakati kaum muslimin. Saya yakin orang-orang Nasara, Yahudi pun, ya kan, mengharamkan seperti ini. Karena itu kezaliman. Nggak ada satupun agama yang melegalkan kezaliman. Ya tidak apa-apa, ya kan? Masalah mencuri, coba tanyakan orang Nasara atau orang Yahudi, menurut kalian halal atau tidak mencuri? Baik atau buruk? Apa jawabannya kira-kira? Hampir semua orang berpendapat itu buruk, haram ya. Apalagi orang-orang yang mengaku mengikuti para nabi, ya kan? Seperti orang Nasara mengaku mengikuti Nabi Isa, orang Yahudi mengaku mengikuti Nabi Musa. Mereka fitrah manusia itu meyakini ngambil barang milik orang lain tanpa keridhaannya itu dosa. Ini fitrah manusia ya. Maka perbuatan seperti ini harus kita jauhi, apalagi seorang muslim ya. Orang muslim sudah fitrahnya itu haram, dan dia juga tahu ayat Al-Quran mengharamkan, hadis Nabi juga mengharamkan. Maka nggak boleh Bapak ya mengambil harta orang lain secara batil, tidak tanpa keridhaan pemiliknya. Nah itu bahkan disebutkan walaupun kayu akar siwak dalam hadis lain, nggak boleh kita mengambil tanpa keridhaan pemiliknya. Siwak, batang ada akarnya, kecil kan, tapi nggak boleh kita ngambil tanpa izin pemiliknya. Nggak boleh ya, mentang-mentang remeh kita ambil, nggak boleh, kecuali kalau memang pemiliknya sudah kebiasaannya mempersilahkan, maka nggak masalah. Tapi kalau kita tidak mempersilahkan, jangan, karena itu termasuk mengambil harta orang lain secara batil. Nah kita lanjut. Nah itu pembahasan pertama ya. Jadi yang disebutkan Asy-Syaukani, orang yang melakukan ghasab, mengambil barang tanpa alasan yang dibenarkan, itu terjatuh dalam dosa, dan dia wajib mengembalikan apa yang dia ambil. Karena apa? Imam Asy-Syaukani menyebutkan tadi, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dari dirinya. Lalu kata Imam Asy-Syaukani, pembahasan berikutnya, walaisa li'irqi zalimin haqqun, tidak ada hak
orang yang zalim terhadap tanaman, akar tanaman. Maksudnya apa? Artinya kalau ada seorang yang menanam di tanah orang lain, dia tidak berhak mendapatkan apa? Buah dari tanaman tersebut. Ya, apa dalilnya? Ada dalil yang disebutkan Imam Syukani di sini. Hadisnya yaitu dari Rafi' bin Khadij. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihim falaysa lahu nazar'i syai'un wa lahu nafaqatuh." Siapa yang menanam di tanah suatu kaum, tanah orang lain, tanpa izin mereka, maka dia tidak dapat apa-apa dari tanamannya. Nggak dapat apa-apa, rugi. Udah tanam capek-capek, berbuah nggak bisa diambil. Buahnya jadi milik siapa? Punya tanah. Kalau izin lain lagi. Kalau izin boleh, halal. Ya. Tapi kalau tanpa izin, lenyap gitu aja. Tanam kan kalau yang punya tanah itu kan dia jalan-jalan dia yang menanam kan tapi berbuah, dia dikasih sebagian, dia yang ngasih yang pemilik tanah. Boleh. Intinya kalau diizinkan keridhaan dari pemilik tanah, iya, nggak masalah. Ya, artinya kalau gitu nggak masalah. Intinya pemilik tanahnya tahu dan mengizinkan. Yang nggak boleh itu kalau tidak tahu, atau tahu tapi tidak mengizinkan. Nah, ini nggak boleh kalau ya. Itu termasuk harta haram ya. Dan apa yang dimakan bisa menjadi api yang membakarnya di akhirat nanti. Jadi itu. Jadi tidak boleh kita menanam tanaman apapun di tanah milik orang. Kalau kita mau nanam, minta izin sama pemiliknya, pemilik tanah tersebut. Nah, kalau kita tidak minta izin, berarti manfaat yang muncul dari tanaman tersebut tidak bisa kita ambil. Bisa buahnya, bisa mungkin batangnya, bisa jadi daunnya, nggak dapat sama sekali. Ya, rugi tidak? Rugi ya, udah capek-capek nggak dapat apa-apa ya. Nah itu Bapak ya, itu pembahasan kedua. Tadi kata Imam Syukani, wa man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihim falaysa lahu nazar'i syai'un. Siapa yang menanam suatu tanaman di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak dapat apa-apa dari tanamannya. Lalu kata Imam Syukani, wa man gharasa fi ardi ghairihi gharsan rafa'ahu. Siapa yang menanam di tanah bukan miliknya, tanah orang lain, maka dia harus mencabutnya. Jadi jangan dibiarkan dicabut ya. Apa dalilnya? Kata Imam Asy-Syukani, "Falima akhrajahu Abu Dawud wa Daruqutni min hadithi Urwah bin Zubair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahya ardan fahiya lahu wa laysa li'irqi dhalimin haqqun." Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruqutni dari hadis Urwah bin Zubair, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghidupkan tanah. Menghidupkan tanah apa? Sudah kita bahas. Tanah mati, lahan kosong lalu ditanam sehingga menghasilkan, itu penuh dengan tanaman, penuh dengan buah-buahan. Siapa yang menghidupkan suatu tanah, maka tanah itu milik dia. Ini udah kita bahas kan, tanah lahan kosong yang nggak punya pemiliknya, lalu dirambah, lalu ditanam, diairi, maka orang yang menghidupkan ini berhak memiliki tanah ini ya. Walaysa li'irqi dhalimin haqqun, dan orang zalim tidak punya hak untuk mengambil tanah itu. Artinya, misalkan gini, ada seorang merambah tanah yang kosong, nggak ada yang punya nggak ada yang memiliki tanah tersebut, bukan tanah pribadi, bukan tanah suku, pokoknya tanah kosong gitu. Dia rambah, lalu setelah itu dia cangkul, dia tanam, dia airi sendiri. Nah, udah selesai menghasilkan, tiba-tiba datang orang mengklaim ini tanah saya. Kita tanya lagi, mana buktinya? Pokoknya ini tanah saya. Maka orang ini nggak berhak ambil tanah itu. Yang berhak adalah yang menghidupkan apa ya, kecuali kalau memang dia bawa bukti nyata nih sertifikat tanahnya, ya sudah kita harus pasrah, ya udah nih ambil gitu. Jelas apa ya. Tapi kalau misalkan dia nggak bawa buktinya, maka hukum asal itu milik kita, milik orang yang
menghidupkan tanah tersebut. Ya. Jelas Bapak ya? Nah itu. Dan ada dalil lainnya juga, siapa yang menanam tanah di tanah milik orang lain, maka dia harus mencabutnya. Hadis yang sudah pernah kita bahas. Dari siapa itu? Sahabat Ansor dengan, nah ini ada nih. Sahabat Ansor dan Samurah bin Jundub. Nah, masih ingat kan? Jadi Ansor, sahabat Ansor ini punya apa? Kebun. Lalu Samurah punya pohon kurma di situ. Nah, sahabat Ansor ini nggak setuju, karena itu tanah dia. Minta dipindahkan, tapi Samurah tidak mau. Masih ingat Bapak ya hadisnya kan? Maka dilaporkan kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi, nah di sini hadisnya kita bahas. Lalu Nabi pun meminta kepada orang tersebut, pada Samurah, untuk memindahkannya. Kata Nabi SAW. Enggak. Nabi pertama minta Ansor itu, orang Ansor itu Samurah menjual kurmanya, jual kurmanya. Maka nggak mau. Lalu setelah itu Nabi minta dia memindahkan, nggak mau juga. Kalau gitu hibahkan, nggak mau juga. Maka akhirnya Nabi berkata Pak Ansor, pergi, lalu cabut Bapak ya. Nah ini Bapak, itu intinya seorang harus tahu diri. Jadi kalau numpang ya numpang, jangan jadi pemiliknya. Dia bukan punya tanah itu, mentang-mentang sudah nanam seakan-akan jadi milik dia. Nah ini juga nggak boleh ya. Dalam Islam nggak bisa sembarang begitu. Nah itu pembahasan yang tadi 1, 2, 3 ya. Yang keempat, wala yahillu alintifa'u bil magsub, dan tidak halal memanfaatkan barang yang diambil tanpa alasan yang benar. Jadi seorang yang sudah merampas suatu tanah, merampas suatu barang, tidak boleh memanfaatkan apa yang dia rampas. Ya, kenapa? Kira-kira? Kenapa? Ya karena yang dia ambil itu halal apa haram? Haram ya. Kata Imam Syaukani, adapun kenapa itu tidak halal memanfaatkannya? Karena hadis-hadis yang sudah berlalu bahwasanya tidak halal harta orang lain, baik itu berupa fisik maupun manfaatkannya. Baik fisiknya diambil maupun manfaatkan fisiknya aja. Jelas Bapak ya? Barangnya diambil atau dia ngambil manfaat dari barang itu aja. Nanti barangnya dibalikin. Ya, boleh juga. Ya, ngambil tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan disebutkan di sini juga, di sini Imam Syaukani memberikan faedah lain. Wa qad warada fi ghasbil ardi allati la thamarata li ghasbiha illa lintifa' biha bi zar' wa nahwi. Ya artinya gini, ini tentang nggak boleh memanfaatkan tanah. Kalau ini tanah yang diambil tanpa alasan yang dibenarkan. Dalilnya itu hadis dari Aisyah, man ghalama shibran al ardu tawaqahu min sab'i aradin. Dalam Sahih Bukhari Muslim, siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain secara zalim, maka Allah akan mengalungkan tanah itu, Allah akan mengalungkan ke lehernya 7 lapis bumi ke lehernya. Siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain secara zalim, maka Allah akan mengalungkan ke lehernya 7 lapis bumi ke bawah. Nah, itu. Nah, ini menunjukkan tidak boleh juga memanfaatkan tanah yang diambil tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu terakhir, pembahasan terakhir, masih ada waktu? Habis? Ya udah, insya Allah pertemuan berikutnya Bapak ya. Tinggal satu lagi tentang masalah merusak barang yang diambil dengan cara gosok. Insya Allah ini pada pertemuan berikutnya, karena hadisnya bagus nih. Hadis tentang kisah Aisyah dengan Sofia. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.